Halo para pecinta catur Indonesia, kembali lagi tarigan catur channel. Kuda versus gajah, siapa yang akan menjadi pemenang? Kali ini admin tarigan catur akan mengambil contoh pertandingan dari turnamen Blitz Titled Arena Januari 2022 yang berlangsung pada tanggal 9 Januari 2022 dini hari waktu Indonesia Barat. Oke, di sini langsung saja ya kita masuk ke permainan. Pemegang catur bola putih adalah Grandmaster asal Ukraina, yaitu Alexander Bortnik, yang menggunakan nama akun Niches GM Night King 96, menghadapi perlawanan pemegang catur buah hitam, yaitu Grandmaster asal Rusia, yaitu Grandmaster Vladislav Artemiev, dengan nama akun Niches GM Konevlat. Layar akan ditampilkan seperti ini ya, dimana akan melihat posisi pemain mana yang lebih unggul berdasarkan analisa komputer. Di sini Grandmaster Alexander Bortnik dengan nama akun Niches Game Night King 96 memulai permainan dengan pion D4 dan dibalas Grandmaster Vladislav Artemiev dengan nama akun Niches Game Konevlat dengan pion D5. Kuda C3 dan pion C6. Ini masih dalam pembukaan pion depan menteri ya, atau Queen's Pawn Game. Gajah F4 dan kuda F6. Pion E3 dan gajah F5. Kuda F3 dan pion E6. Kuda E5 menempatkan kuda putih di petak pusat dan pion H6. Pion G4, ini langkah menyerang yang sangat atraktif dari Grandmaster Alexander Bortnik. Langkah ini tentu saja bertujuan untuk menghancurkan struktur pion hitam di sayap raja milik hitam ya. Jadi jelas ini nantinya di langkah-langkah ke depan akan terjadi pertarungan yang sangat seru di petak sayap raja hitam. Gajah mundur ke petak H7 dan pion H4. Luar biasa manuver-manuver dari putih. Kuda D7 dan gajah D3 mengajak pertukaran gajah. Kuda pukul kuda, gajah pukul kuda, dan kuda D7. Gajah pukul gajah, benteng pukul gajah, dan menteri D3 mengancam benteng hitam. Benteng hitam kembali ke petak H8 dan rokade panjang oleh putih. Di sini jelas buah-buah putih, terutama perwira-perwiranya sudah aktif, tetapi hitam masih terlambat di belakang ya. Kuda pukul gajah dan pion pukul kuda. Menteri C7 ancam pion putih dan pion F4. Rokade panjang oleh hitam dan raja B1, pion H5 dan pion G5 menolak ajakan pertukaran pion oleh hitam. Pion G6 membatasi agar pion putih tidak semakin maju, terutama di lajur G ya. Kuda E2 dan gajah menuju petak E7. Kuda D4 dan raja B8. Pion C4 mengajak pertukaran pion oleh putih. Apa respon hitam di sini? Pion pukul pion dan menteri pukul pion. Benteng D7 dan benteng D3. Benteng D8 dan benteng D1. Luar biasa, pemain putih dan hitam benar-benar ingin mendominasi lajur D, dan kini keduanya sama-sama kuat ya, karena terdapat dua benteng yang ada di lajur D. Pion A6 dan kuda C2. Pion C5 dan pion A4. Benteng pukul benteng, benteng pukul benteng, benteng pukul benteng, dan menteri pukul benteng. Menteri C6 dan pion E4. Di sini kita lihat
putih memiliki 7 pion dan hitam juga 7 pion. Perbedaannya jelas. Di sini perwiranya adalah putih, menteri, dan kuda, sedangkan hitam, menteri, dan gajah. Dan di sini teorinya, biasanya kalau permainan babak akhir yang memiliki kuda itu cenderung lebih efektif untuk meraih kemenangan apabila permainan terbuka, sedangkan jika permainan tertutup memiliki gajah lebih potensial. Dan kali ini situasinya terbuka, artinya pemilik buah kuda lebih berpeluang untuk menang di permainan ini. Menteri pukul pion dan kuda E3. Menteri D4 mengajak pertukaran menteri yang akan jelas diterima oleh putih. Menteri pukul menteri dan pion pukul menteri. Kuda G2 dan pion B5. Raja C2 dan pion A5. Raja D3 mendekatkan diri terhadap pion hitam dan gajah C5 melindungi pion hitam. Pion F5 luar biasa ini. Dan pion A4. Kuda F4, pion pukul pion, pion pukul pion, pion pukul pion, dan pion E6. Setelah pion pukul pion, jelas yang dilakukan putih bukan kuda pukul pion, karena ini akan buang tempo. Tetapi yang dilakukan adalah pion G6. Lalu gajah mundur ke petak F8 agar pion putih tidak bisa maju, dan kuda pukul pion ancam gajah, gajah H6, dan kuda pukul pion. Pion B4 dan kuda pukul pion. Di sini sudah hancur ya. Permainan untuk hitam sudah hancur, tetapi hitam masih mau melanjutkan permainan. Gajah F8 dan pion G7, maka gajah hitam harus hilang. Gajah pukul pion dan kuda pukul gajah. Raja C7 dan kuda pukul pion. Raja D6 dan raja C4. Pion A3, pion pukul pion pukul pion, dan raja B3. Raja E5 dan kuda G3. Tepat di posisi seperti ini, Grandmaster Vladislav Artemiev memutuskan untuk menyerah karena jelas pion hitam akan hilang, tetapi pion putih akan segera promosi. Mungkin masih bisa dihindari atau ditutup oleh raja hitam. Tetapi jelas jika nanti raja hitam menempati petak H8, maka kuda putih ini pasti nanti akan berhasil menempati petak F7. Mungkin admin Trigen Catur akan coba saja ya. Raja pukul pion, misalkan pion maju. Raja ke petak G7, pion maju. Misalkan raja ke sini, raja aja dulu mendekat. Raja ke sini, raja dulu mendekat. Misalkan raja ke sini, raja mendekat terus. Raja ke sini, raja mendekat terus. Raja ke sini, raja mendekat. Raja ke sini, raja mendekat. Raja ke sini mulai maju ya. Misalkan ke sini, maka ke sini. Misalkan ke sini, kita gerakin dulu kuda putih biar bisa menempati petak F7. Misal ke sini. Ke sini, ke sini, ke sini, maka pion skak. Kalau raja pindah ke sini, jelas kuda skakmat. Kalau misalkan raja ke sini, maka pion promosi menjadi menteri. Kalau raja ke sini, maka menteri membatasi. Raja ke sini semakin memperkecil ya dari tempat hitam. Misalkan raja pindah ke sini, maka ke sini. Raja ke sini, maka ke sini. Susah emang bagi hitam. Misalkan raja kemana? Raja ke sini, maka
menteri ke E7 biar hitam hanya bisa di baris ke-8. Raja ke sini, raja aja mendekat. Ke sini, raja mendekat, raja ke sini, raja mendekat, raja ke sini, dan menteri skakmat. Inilah yang dapat dilakukan oleh putih untuk mengalahkan hitam. Oh iya, karena kemenangan ini, Grandmaster Alexander Bortnik berhasil menjadi juara di dalam turnamen Blitztitel Arena Lichess yang edisi yang pertama pada bulan Januari tahun 2022. Oke, menurut admin Tarigan Catur, video kali ini cukup. Nantikan video-video selanjutnya tetap di Tarigan Catur Channel.